Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa ya. Berdoa dulu seperti biasa. Untuk ketua kelasnya mana? Siapa ketua kelasnya? Arsa. Silakan Arsa untuk memimpin doa. Siap, Bang. Berdoa dimulai. Nanti baru kita mulai pembelajaran, ya. Arsa Agustoni. Hadir. Dika Adit Septian. Hadir. Terus Fadil Fahreza. Hadir. Piga Alia Putri. Hadir. Hadir. Jozi Abilar. Hadir. Kiran Zafira. Hadir. Latifa Mariska. Hadir. Liana Arvita Pertiwi. Hadir. Nah, itu ya. Marsanda. Hadir. Muhammad Amizat Aska Syabana. Hadir. Muhammad Dafar Riyanto. Hadir. Muhammad Mustafa. Hadir. Muhammad Taufik Hidayat. Hadir. Muhammad Muammar Rejan. Hadir. Siti Fatima Abdullah. Hadir.
Siti Fatimah. Amer. Hadir. Zulfitra Pratama. Alhamdulillah ya, hadir semua. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, karena itu lagu kebangsaan Republik Indonesia. Jadi kita akan mendengarkannya dan sekaligus menyanyikan bersama. Untuk siswa silakan berdiri. Berdiri.
kelompok telinga, kelompok kulit, dan kelompok satunya hidung, ya. Nanti kita akan berdiskusi. Sekarang Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama ya, panca indera yang pertama, kita lihat. Panca indera yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata ya. Mata kita terdiri dari organ mata. Dari organ Mata. Mata bisa digunakan untuk menonton televisi, melihat HP, terus membaca buku, melihat pemandangan sekitar, ya, melihat pemandangan sekitar. Mata juga terdiri dari beberapa bagian antara lain. Nah, antara lain yaitu satu, kornea, ya. Kornea, tahu kornea? Tahu. Kornea itu bisa lihat di situ nanti. Juga bisa lihat di modul ataupun buku pelajaran yang telah Bapak bagikan. Untuk kornea itu fungsinya untuk melindungi lensa mata. Jadi terus meneruskan cahaya masuk ke dalam mata. Ulangi lagi, fungsi kornea untuk melindungi lensa mata dan meneruskan cahaya masuk ke mata. Ulangi, kalian ya. Fungsi kornea apa? Untuk melindungi mata. Masuki cahaya masuk ke mata. Ya, seperti itu. Terus untuk yang kedua, ini masih di bagian mata ya. Lensa mata. Tadi kornea ya, sekarang lensa yang kedua ya. Lensa mata itu boleh lihat ke fokus, juga boleh lihat ke catatan kalian ya. Lensa mata fungsinya untuk membias cahaya yang masuk ke mata. Jadi fungsi dari lensa mata tadi untuk membias cahaya yang masuk ke mata. Terus yang ketiga, ini masih di bagian mata. Yang ketiga ada iris ya. Iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Pupil bukan upil ya. Pupil. Nah, jadi yang ketiga itu di bagian mata ada iris berfungsi untuk mengatur cahaya besar kecilnya pupil. Nah, terus yang keempat ada retina. Ya. Retina sebagai tempat terbentuknya bayangan. Ya, itu retina sebagai bentuk bayangan. Terus poin yang kelima ya. Poin yang kelima, saraf mata. Saraf mata untuk menerima pesan dari mata ke otak. Nah, itu untuk saraf mata ya. Jadi mata kita ini ada sarafnya juga anak-anak. Tujuan saraf mata itu untuk menerima pesan dari mata ke otak. Bisa dipahami? Untuk mata? Nanti kita praktek ya. Nanti setelah kita bikin kelompok-kelompoknya sesuai dengan yang materi kita ya. Itu mata. Ada yang mau ditanyakan tentang penjelasan mata tadi? Ada? Tidak. Ada tidak? Tidak. Kalau kurang mengerti nanti ditanyakan ya. Terus yang kedua. Yang kedua yaitu indera pendengar.
telinga. Ya. Telinga biasanya digunakan untuk mendengarkan musik, dengerin telepon, bercakapan dengan orang lain, ataupun menangkap suara di sekitar kita. Ya. Lalu pada indera pendengar atau telinga terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga ya, anak. Yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ulangi lagi. Telinga terbagi menjadi tiga. Yang pertama telinga bagian luar. Yang kedua telinga bagian tengah. Yang ketiga telinga bagian dalam. Jadi telinga bagian luar, tengah, dalam. Kita lihat dulu penjelasan dari telinga bagian luar ya. Telinga bagian luar terdiri atas telinga, lubang telinga, saluran telinga, kelenjar minyak, dan selaput gendang. Ya. Fungsinya telinga luarnya itu untuk menangkap bunyi ya, seperti bunyi di sebelah. Terdengar? Bunyi orang apa itu? Sedang bekerja. Terus telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ya. Telinga bagian tengah tersusun atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkurdi. Paham? Ada yang ditanyakan tentang telinga bagian tengah? Sekarang telinga bagian dalam ya. Pada telinga bagian dalam ini anak-anak terdapat alat pendengar dan alat keseimbangan. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan. Jadi telinga bagian dalam itu terdiri dari alat pendengar, ya, alat keseimbangan. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan. Nah, ada yang ingin ditanyakan itu? Salah telinga? Ini kelompok telinga mana? Nah, itu kelompok telinga ya. Nah, jadi sekarang ke materi 3 ya, tentang indera pembau atau hidup. Coba tepuk semangat lu, tepuk semangat. Jadi anak-anak ini tentang indera pembau atau hidup. Hidung ini yaitu, ada yang tahu dari penjelasan tentang hidung pembau? Ada? Coba Abi. Indera pembau biasa kita gunakan untuk mencium bau-bau di sekitar kita seperti wangi bunga, wangi minyak wangi, udara segar, dan bau-bau lainnya. Nah, jadi sesuai yang dijelaskan temanmu Abi ya, indera pembau yaitu indera yang biasa kita gunakan untuk mencium bau-bau di sekitar kita. Contoh bau apa? Minyak wangi, terus bau bunga, terus bau makanan, terus Dan bau-bau lainnya. dan itu
untuk indera bau atau hidung. Ada yang ditanyakan tentang penjelasan hidung tadi ataupun indera pembau? Ada? Lanjut ya ke indera pengecap, yaitu lidah. Coba kita dengarkan dulu temannya untuk indera pengecap. Silakan. Kita dengarkan ya. Indra pengecap kita adalah biasa digunakan untuk merasakan suatu makanan seperti manisnya permen, pedasnya cabai maupun lezatnya pizza. Ya, jadi indera pengecap itu anak-anak yaitu pada kita yaitu lidah ya, lidah bisa digunakan kita untuk merasakan suatu makanan seperti manisnya permen, pedasnya cabai maupun lezatnya bakso dan sebagainya ya. Itu untuk lidah. Selain lidah bisa digunakan untuk sebagai indera pengecap, lidah juga bisa digunakan untuk berbicara atau ngomong ya. Atau ngomong. Ada yang ingin tanyakan masalah lidah? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke indera peraba, yaitu indera kulit ya. Peraba indera ataupun kulit. Ada yang bisa jelaskan? Silakan Arsa. Boleh? Peraba biasanya kita gunakan untuk merasakan benda-benda di sekitar seperti panasnya api, kasannya benda-benda mengutip di air. Indra raba menggunakan organ kulit. Kulit terbagi menjadi dua bagian yaitu. Nah, jadi indera peraba bisa kita gunakan untuk merasakan benda-benda di sekitar kita. Seperti panas api, kalau kebakar panas ya. Seperti dicubit, kalau dicubit sakit kan? Terus untuk indera peraba itu dibagi menjadi dua ya. Indera peraba dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua, yaitu bagian dalam tersusun atas jaringan lemak, saluran keringat, pembuluh darah yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Terus bagian luar ataupun yang kedua penjelasannya tersusun atas kulit area atau sel-sel mati yang mudah mengelupas ya di kulit kita. Nah, amatilah kulit kamu. Cubit sakit. Nah, sekarang kita nyanyikan ya, nyanyikan panca indera ya. Bisa kan? Dua mata saya kan? Nah, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, sama-sama orang ya. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Jadi anak-anak itulah penjelasan panca indera dari mata, telinga, lidah, mulut dan hidung dan juga kulit. Jadi ada 5 ya yang akan kita bahas pada hari ini. Silakan keluarkan buku. Bukunya dibuka.
dikeluarkan juga itu yang Bapak kasih tadi ya. Keluarkan. Ya. Sekarang coba sekalian catat di buku masing-masing. Catat di buku masing-masing. Untuk panca indera ya. Coba kalian lihat teman kalian masing-masing. Lihat Pak, teman kalian masing-masing. Nah, ya. Lihat teman kalian masing-masing. Lihat teman kalian masing-masing. Jangan lihat Bapak. Lihatlah kawan masing-masing. Lihatlah masing-masing temanmu ya. Sekarang Bapak akan membuat game sebelum kita lanjut ya. Siap-siap ya. Dengarkan Bapak dulu. Kalau kata Bapak kan pegang kawan kalian, pegang jangan itu pukul ya. Pegang kuping teman gitu. Pegang ya. Ini untuk mengetes konsentrasi kita. Kalau ada yang disuruh megang kuping, ternyata dia megang hidung, pasti kalian tidak konsentrasi ya. Coba, dengarkan apa dulu. Sebelum kita lanjut materi ya. Lihatlah kawan. Pegang hidung. Sudah, lepas. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang mata. Pegang hidung. Ada yang salah tak? Kalau yang salah, kau tahu kawannya ya. Biar kita hukum nyanyi dia. Sekarang agak cepat ya, dengar agak cepat. Agak cepat ini. Agak cepat. Yang salah hukumannya nyanyi, ya. Nyanyi ke depan. Tapi nyanyi kita semua. Pegang hidung. Pegang telinga. Ating-ating ya. Pegang kaki. Sudah ya? Sudah. Ke sana dulu. Nah, sekarang anak-anak dengarkan ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok lidah ya. Kelompok lidah akan membahas tentang lidah. Sama materi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di sini untuk kelompok kulit ya. Kulit. Ini kelompok kulit. Ini kelompok telinga. Ini kelompok hidung dan ini kelompok mata. Nah, jadi kalian buat kelompok sesuai masing-masing sudah dibentuk. Kita akan membahas sesuai dengan tema yang telah disediakan ya. Kalau mata, mengerjakan unsur mata, mengamati gambar ini ya. Mengamati gambar ini dan dicatat. Nanti kita presentasikan ke depan ya. Ke depan. Ada perwakilan nanti ke depan ya, maju. Silakan, kita kelompok, silakan. Nah, boleh, silakan langsung. Oke, setelah itu dipresentasikan ke depan ya. Ada perwakilan dari kelompok. Kelompok yang jelas